Selanjutnya adalah integral dengan menggunakan substitusi trigonometri. Ada 3 jenis bentuk dari integran yang dapat kita selesaikan dengan substitusi trigonometri. Bentuk yang pertama adalah ketika kita memperoleh soal integral yang memiliki integran memuat bentuk akar dari a kuadrat minus x kuadrat. Maka substitusi yang dimisalkan adalah dengan kita memisalkan x sama dengan a sin t, dengan t itu dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, contoh soal yang akan kita bahas untuk bentuk ini adalah integral dari akar 25 min x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dx. Oke, kita lihat integral ini itu memuat bentuk akar a kuadrat min x kuadrat. Di bagian mana? Di bagian akar 25 min x kuadrat. Akar 25 min x kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai akar 5 kuadrat min x kuadrat. Artinya kita peroleh a-nya itu adalah 5. Karena bentuk awalnya adalah akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, ketika a sama dengan 5, maka kita bisa memisalkan bahwa x itu sama dengan 5 sin t. Nah, ketika x sama dengan 5 sin t, maka kita bisa tahu bahwa sin t itu adalah x per 5. Berarti ini merupakan sudut T dengan sin T sama dengan X per 5. Nah, kita bisa gambarkan sudut tersebut dalam sebuah segitiga. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah sudut T-nya. Nah, sin T itu adalah X per 5. Maka X itu kan di sini ya, di depannya. 5 itu di sampingnya, sisi miringnya. Maka di sampingnya dengan Pitagoras kita peroleh ini adalah 5 kuadrat, yaitu 25 min x kuadrat. Nah, untuk membuktikan apakah sudah tepat pemisalan kita, maka akarnya itu harus sama dengan yang di soal, yaitu akar 25 min x kuadrat. Nah, selanjutnya dari pemisalan tadi, yaitu x sama dengan 5 sin t, nah kita bisa lakukan turunan implisit ya. Sebelah kiri kita turunkan dengan x, maka hasilnya adalah dx. Sebelah kanan kita turunkan terhadap t, maka turunan dari 5 sin t itu adalah 5 cos t dt, begitu kan ya. Nah, ini adalah pemisalan yang kita lakukan di tahap awal untuk menyelesaikan integral pada metode substitusi trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang ada ya, dengan mensubstitusi pemisalan-pemisalan yang ada. Maka dari soal ini kita lanjutkan menjadi akar. Tadi di sini adalah 25 min x kuadrat. Maka 25
X itu adalah 5 sin T. Maka kita punya bahwa di sini adalah kurang 25 sin kuadrat T dibagi dengan X kuadrat, yaitu 5 sin T dikuadratkan. Maka dibagi 25 sin kuadrat T. dx itu adalah di sini dikalikan dengan 5 cos T dt. Oke, jadi kita gunakan pemisalan yang ini dan pemisalan yang ini. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini ada 25 banyak, maka kita bisa faktorkan. Maka di sini kita bisa keluarkan dia akar 25 dalam kurung 1 min sin kuadrat T lalu dibagi dengan 25 sin kuadrat T dikalikan 5 cos T dt. Maka di sini hasilnya adalah akar dari 25 yaitu 5. Lalu di sini adalah akar dari 1 min sin kuadrat T dengan identitas trigonometri kita peroleh ini sebagai cos kuadrat T dibagi dengan 25 sin kuadrat T lalu kita kalikan dengan 5 cos T dt. Maka hasilnya adalah 5. Akar dari cos kuadrat T itu adalah cos T dibagi dengan 25 sin kuadrat T dikalikan 5 cos T dt. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah cos dikali cos, berarti cos kuadrat ya. 5 kali 5 adalah 25. Maka sebenarnya di sini kita bisa langsung bagi 5 kali 5 itu kan 25 ya, dibagi 25 habis. Tinggal cos kuadrat T dibagi sin kuadrat T. Maka sederhananya kita bisa langsung tuliskan sebagai integral kotangen kuadrat T dt. Ya. Nah, sekarang untuk mencari integral kotangen kuadrat T dt, kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang terkait dengan kotangen. Kita lihat di sini ya, sekalian kita cek. Oke, sama ya. Nah, kotangen kuadrat T itu sama dengan kosekan kuadrat T dikurangi 1. Identitas trigonometri silahkan kalian cek lagi. Jadi di sini kotangen kuadrat T itu menjadi kosekan kuadrat T min 1 dt. Oke, dan diingat kembali bahwa integral dari kosekan kuadrat T itu adalah minus kotangen T, alias turunan dari kotangen T itu adalah minus kosekan kuadrat T. Jadi di sini hasilnya adalah minus kotangen T. Lalu integral dari minus 1 itu adalah minus T plus C karena integral tak tentu. Oke, nah sampai sini kita sudah selesai mengintegralkan, tapi kita belum mengembalikan dari variabel T kembali ke X. Maka kita gunakan lagi pengetahuan kita yang ada di pemisalan yang di kotak merah ini. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah minus kotangen T. Kita lihat kembali segitiga yang ada di sini, segitiga ini. Kita lihat kotangen T. Kotangen T itu dari mana ya? Kalau kita punya gambar segitiga seperti itu, kotangen T itu adalah sisi mana dibagi sisi mana. Tangen itu adalah X dibagi akar 25 min X kuadrat. Maka kotangen itu kan kebalikannya. Maka di sini adalah kotangen T itu adalah akar 25 min X kuadrat per X. Ya.
Lalu T itu kita bisa peroleh bahwa sin T itu adalah X per 5. Di atas ada ya. Nah, maka untuk memperoleh T alias sudutnya itu kita bisa menggunakan arkus dari sinus. Jadi kita bisa nyatakan sudut T itu sebagai arkus sinus X per 5. Sama misalkan seperti kita tahu bahwa sin dari pi per 2, sin pi per 2 itu adalah 1. Maka pi per 2 alias sudutnya itu adalah arkus sinus dari 1, begitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lanjutkan bahwa minus kotangen T itu adalah minus dari akar 25 min X kuadrat dibagi dengan X. Min T kita ubah menjadi minus arkus sinus X per 5 ditambah C. Nah, selesai. Jadi kalian mengubah dari variabel T menjadi X itu kembali melihat segitiga yang ada, begitu ya, disesuaikan dengan apa yang diperlukan.